Sebelum kita lanjut ke tutorial berikutnya, silahkan dulu subscribe dengan cara klik tombol subscribe. Terus aktifkan pemberitahuannya semua. Terus dan jangan lupa like-nya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang cahaya dan alat optik bagian 1 dengan submateri cahaya. Silahkan bisa disimak. Di sini ada skema. Pertama, cahaya. Ada sumber mengenai penghalang membentuk bayang-bayang. Terus cahaya memiliki cepat rambat dan besarnya bergantung pada medium. Terus cahaya dapat mengalami pemantulan, pembiasan. Kalau pemantulan dia melalui cermin, kalau pembiasan dia melalui lensa. Kalau cermin ada yang datar, ada yang cekung, ada yang cembung. Kalau lensa dia cekung, cembung. Lah, cermin maupun lensa datar, cekung, cembung ini dapat menghasilkan bayangan. Bayangan itu ada yang nyata, ada yang maya. Nanti akan dibahas. Kalau dalam lensa ini dibahas pada bagian kedua. Kita akan membahas tentang cahaya dan sifat-sifatnya terlebih dahulu. Cahaya dapat kita temui di mana saja. Tetapi apakah cahaya itu? Perhatikan gambar. Gambar ini senter yang dikenai cermin akan dipantulkan cahayanya. Kamu juga akan mengamati beberapa sifat cahaya lain selain dalam pemantulan ini. Cahaya menunjukkan beberapa sifat tertentu yang mirip dengan sifat gelombang. Cahaya memantul dengan cara sama seperti gelombang memantul. Nah, kita lanjut. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya memiliki energi dalam bentuk radiasi. Sifat cahaya yang pertama, cahaya dapat dipantulkan. Nah, ketika senter kita hadapkan ke cermin, cahayanya akan dipantulkan. Nah, seperti pada gambar tersebut. Kita ke hukum pemantulan. Berkas sinar yang mengenai cermin disebut sinar datang. Di ini yang mengenai cermin ini namanya sinar datang. Berkas sinar yang meninggalkan cermin disebut sinar pantul. Yang meninggalkan cermin ini disebut sinar pantul. Sebuah garis putus-putus yang digambar tegak lurus permukaan cermin disebut garis normal. Kalau di sini bisa digambar di sini. Nah, sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal disebut sudut datang. Sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal disebut sudut pantul. Nah, penjelasannya seperti ini. Nah, ini namanya sinar datang. Ini garis normal dan ini sudut datang, sudut pantul,
dan sinar pantul. Nah, cermin ini ada yang namanya bidang datar. Jenis pemantulan. Pemantulan ada dua, yaitu pemantulan yang teratur dan ada pemantulan yang membaur. Kalau pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang terjadi pada bidang datar teratur. Kalau pemantulan baur, nah kita lihat ini bidang datarnya tidak teratur. Jadi permukaannya tidak teratur, maka disebut pemantulan baur. Cahaya dapat dibiaskan, yaitu sifat berikutnya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Nah, pembiasan yaitu kita lihat gambar pensil yang dimasukkan ke air. Pensil akan nampak patah. Kita lihat, ini pensilnya harusnya lurus, tapi nampak dia patah. Nah, sebuah wadah berisi air, kemudian dicelupkan pensil, apa yang terjadi? Pensil akan nampak seperti patah. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa pembelokan arah rambat cahaya dikarenakan melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Yang dimaksud medium adalah udara dan air. Jadi, ketika ada dua medium dengan kerapatan yang berbeda, contohnya udara dan air, memiliki kerapatan yang berbeda, dia dimasuki sinar, maka akan berbelok. Ini sinar datangnya, sinar biasnya akan dibelokkan. Tapi ini sudutnya, sudut datang itu dari sinar datang dan garis normal akan sama dengan sudut bias. Sudut bias sama garis normal dengan sinar bias. Nah, itu tentang pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya. Sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Sinar datang, sinar bias, garis normal terletak pada satu bidang datar. Nah, ini bidang datarnya. Bidang datar itu membatasi antara dua medium. Hukum kedua, cahaya yang datang dari medium kurang rapat ke medium lebih rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, cahaya yang datang dari medium lebih rapat ke kurang rapat akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi ini ada hukum pembiasan, dua hukum ini. Nah, kita lanjut. Sifat yaitu cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi cahaya ini terjadi ketika cahaya putih diuraikan menjadi warna-warna spektrum. Warna-warna spektrum itu seperti cahaya pelangi. Pada pelangi, awalnya cahayanya hanya putih, tapi dia
diuraikan oleh sudut urainya atau dispersinya, terdispersi. Nah, dilihat gambar di samping menunjukkan apa yang terjadi ketika cahaya putih melalui sebuah prisma. Prisma segitiga membiaskan cahaya 2 kali. Pertama, pada saat cahaya masuk ke dalam prisma, dan kedua pada saat cahaya keluar dari prisma dan keluar ke udara. Pertama, pada saat cahaya masuk ke dalam prisma, ini didispersi, kemudian ini adalah dispersi yang kedua pada saat cahaya keluar dari prisma dan keluar ke udara. Berikutnya, cahaya merambat lurus. Bisa dilihat, cahaya merambat lurus. Pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus, atau pada saat menyalakan lampu di ruangan yang gelap, maka cahaya akan merambat lurus ke seluruh ruangan. Cahaya menembus benda bening. Ketika ada sumber cahaya dilewatkan ke sebuah benda bening, maka akan ditembus. Sifat yang terakhir, cahaya memiliki energi dalam bentuk radiasi. Nah, ketika cahaya matahari yang mengenai tubuh, maka tubuh akan terasa panas. Nah, itu adalah bukti bahwa cahaya memiliki energi. Demikian juga pada waktu siang hari, di rumah kita akan terasa panas. Itulah radiasi panas dari cahaya matahari. Sekian materi bab cahaya dan optik bagian 1. Nanti akan kita lanjut lagi pada materi cahaya dan optik bagian kedua tentang cermin dan lensa. Terima kasih.